Dan kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Hendrawan Setiawan di Yogyakarta. Saat ini sudah bersama orang tua Syahid Asyam, salah satu korban. Hendrawan, apa saja curahan hati orang tua Syahid Asyam? Ya Eva, tentu saja yang diinginkan oleh orang tua dari korban ini adalah keadilan. Tidak ada yang lain lagi selain keadilan. Dan kalau kita mengingat Syahid Asyam, Asyam adalah seorang mahasiswa yang berprestasi. Kalau Anda bisa lihat di sebelah kiri saya ini yang saya pegang ini, 2 tahun yang lalu Syahid Asyam adalah juara, mendapat medali emas dalam International Environment Sustainability Projects Olympiad (INESPO) yang diadakan di Belanda. Dan waktu itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi datang untuk bertemu dengan Asyam karena mendapatkan juara dalam Olimpiade bidang kimia. Soal kimia dan Asyam ini ada suatu hal yang menarik, tapi saya akan ajak Anda berbincang dengan ibunda dari Syahid Asyam. Bersama saya sudah ada Ibu Sri Handayani yang biasa dipanggil Mbak Hani, Mas. Sebetulnya Hani. Mbak Hani. Dengan Ibu Sri agak asing juga saya. Baik. Bu, saya sebelum kita ngobrol soal Asyam, yang menarik buat saya dari tadi, yang pemirsa pasti belum tahu adalah sejak Anda keluar dari rumah bertemu dengan kami di sini, Anda tidak terlihat, Anda cukup tegar sepertinya menghadapi ini. Pertanyaannya, sebagai seorang ibu dengan kehilangan putra satu-satunya, apa yang membuat Anda begitu tegar menghadapi cobaan? Karena dia anak soleh, telah menjalankan rukun Islam. Sebagai anak soleh, kalau sudah menjalankan rukun Islam, bagi saya itu sudah menyenangkan hati saya. Dia meninggal dalam keadaan mati syahid, insya Allah dia akan menolong ibunya di surga. Jadi buat apa saya sedih? Dia sudah diselamatkan dari segala kejahatan atau dosa-dosa yang akan datang sama Allah. Dia diselamatkan, diambil dulu, karena rumah di surga sudah jadi buat anak, buat Syahid Asyam. Mbak Hani, tadi kita sempat ngobrol beberapa hal. Saya tadi juga sempat berbicara tentang Asyam dan kimia dan menjadi juara Olimpiade. Sebenarnya ada cerita apa? Ya. Untuk rukun Islamnya cuma satu yang belum dia jalankan, haji. Ya. Insya Allah kalau sudah ada rezeki, saya mau badalkan haji untuk anak Syahid Asyam. Haji Syahid Asyam, semoga ada rezekinya buat dia. Itu sebagai kasih sayang saya seorang ibu kepada anaknya, dan sebagai kasih sayang anak dan bakti anak kepada orang tuanya pun, meskipun dia sudah meninggal, dia ingin mewujudkan cita-citanya itu sebagai bukti baktinya kepada ibunya, kebanggaan bagi ibunya dan berguna bagi bangsanya. Amin. Ini doa dari orang tua, insya Allah makbul ya Bu ya. Dan tentunya ini doa dari pemirsa juga. Bu, tadi kita bicara tentang sosok Asyam yang Ibu tadi bercerita tentang juara kimia. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bu Asyam dengan pelajaran kimia ini seperti apa? Sebetulnya dari Asyam ini SMP itu nggak begitu suka kimia. Tapi begitu dia masuk di Kesatuan Bangsa, awal-awalnya pun dia nggak begitu suka dengan bidang kimia gitu. Tetapi karena di Kesatuan Bangsa ini mengkondisikan anak itu untuk berinovasi dan selalu mempunyai suatu cita-cita, makanya dia bisa menggali potensi yang ada di dalam diri anak saya. Mungkin dia itu bukannya nggak suka, mungkin dia kurang percaya diri. Karena guru-guru yang di Kesatuan Bangsa ini saya sangat salut, bisa menjadikan sesuatu yang bukan apa-apa menjadi suatu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi orang tua, tentunya bagi bangsa Indonesia. Bagi saya, Syahid Asyam adalah aset negara, pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pahlawan tidak harus menjadi perang. Pahlawan dengan otaknya dia bisa membuktikan itu atas bantuan guru-gurunya yang ada di Kesatuan Bangsa. Tentunya semua itu adalah izin Allah, ridho Allah. Kalau Allah tidak Iya, kami mohon maaf terjadi gangguan telekomunikasi dengan rekan kami Hendrawan yang saat ini sedang mewawancarai ibunda dari Syahid Asyam, dan kita akan ikuti kembali
wawancara tersebut. Kabar tersebut, apa sebenarnya yang Ibu pikirkan kala itu? Saya berpikir Asam tidak seperti yang saya bayangkan. Mungkin karena hanya kelelahan aja atau dia kecapean, itu saja yang saya pikirkan. Nggak ada yang membuat saya shock, itu nggak seperti itu saya pikirkan. Oh, ini proses hukum sedang berjalan. Pihak kepolisian mulai hari ini, Polres Karanganyar juga sudah mulai memeriksa beberapa orang yang diduga terlibat terkait dengan kasus ini. Apa harapan Ibu sebagai orang tua dari almarhum Asyam? Ya tentu harapan semua yang ikut dalam acara Mapala itu ya kasus ini bisa segera diproses sesuai dengan koridor hukum dengan cepat, fokus. Itu harapan kami bisa terungkap dan keadilan ditegakkan. Ibu menyatakan kata keadilan. Keadilan seperti apa yang sangat Ibu harapkan dalam kasus ini? Keadilan apa yang setimpal seharusnya yang bisa dilakukan untuk dalam pengungkapan kasus ini? Ya kalau orang bersalah kan harus dihukum. Seberapa besar hukumannya tentu sudah ada aturannya. Saya kurang paham, itu saya serahkan ke pengadilan nanti yang akan menentukan. Ada harapan tertentu? Ya saya harapannya supaya yang panitia ini yang menyelenggarakan ini supaya bertaubat sama Allah, minta maaf sama Allah, karena yang dia siksa itu adalah milik Allah. Dia harus bertanggung jawab kepada Allah. Dia harus segera bertaubat, minta maaf sama Allah, dan tentunya juga dengan orang tua yang telah membesarkan dia susah payah itu anaknya. Bu, Asyam sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi pernah bertemu dengan orang-orang penting di Republik ini. Ada Bu Retno Marsudi, pernah juga bertemu dengan Pak Jokowi. Saya ingat Pak Yusuf Kalla. Saya ingat beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari yang lalu, Ibu mengatakan Ibu juga ingin Pak Jokowi mendengar kasus ini dan keadilan bisa ditegakkan dalam kasus ini. Dalam kesempatan ini bersama CNN Indonesia, Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan harapan Ibu kepada Pak Presiden, apalagi dalam beberapa hari ke depan dijadwalkan Pak Jokowi akan ke Jogja untuk acara di Bandara Baru Jogja. Ada apa yang akan Ibu sampaikan lewat CNN Indonesia untuk Pak Jokowi? Kepada yang terhormat Bapak Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia, anak saya Said Asyam telah berjasa untuk bangsanya. Dia seorang pemuda yang bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Tolong penghargaan tidak hanya dengan sekedar penghargaan medali atau sertifikat yang hanya dipajang. Saya mohon bantuannya. Semoga apa yang ada di karya ilmiah anak saya Said Asyam dan Galih Ramadan bisa diwujudkan. Mungkin dengan Pak Menteri Menristek-kah atau Menteri Pendidikan-kah, supaya ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah anak saya. Saya mohon Pak Jokowi, Asyam ini adalah pahlawan bangsa. Dia telah dipilih Allah untuk bisa membuat karya ilmiah. Kenapa Asyam dan Galih punya pemikiran seperti itu? Itu adalah milik Allah, pemikiran dari Allah. Atas izin Allah, Asyam dan Galih bisa membuat suatu karya ilmiah yang sangat bermanfaat. Tolong ini digunakan, dimanfaatkan sebagai amal jariah anak saya, Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi. Pak Jokowi kan mendengar suara rakyat. Ini rakyatmu yang berprestasi. Anak muda yang berprestasi bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain. Tidak hanya nongkrong-nongkrong di kafe, tapi dia mempunyai prestasi yang membanggakan tidak hanya bagi orang tua, tapi bangsa dan agamanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Kita berharap semoga Pak Jokowi mendengar. Dan terima kasih atas segala informasinya tentang Asyam, dan sekali lagi kita ikut berduka atas meninggalnya Asyam.
Dan itu tadi wawancara saya dengan baik. Boleh, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung yang tanpa saya sadari. Saya sekali lagi mohon maaf. Baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Hani, terima kasih. Dan itu tadi wawancara saya dengan Ibunda almarhum Said Asyam, salah satu mahasiswa yang meninggal dunia setelah mengikuti Diksar Mapala Unisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Dan sekali lagi semua keluarga yang ditinggalkan maupun anak-anaknya yang saat ini dirawat di rumah sakit, ada 10 orang mahasiswa dan 24 mahasiswa lainnya yang harus menjalani rawat jalan. Mereka menginginkan keadilan supaya siapa yang bersalah dalam kasus ini